Langsung saja kita membahas salah satu isu yang sering kali dibahas oleh PSI, yaitu soal Formula E. Formula E ini isu yang sering kita bahas karena anggarannya besar. Uang yang sudah disetorkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah 560 miliar. Jadi dari uang kita, uang rakyat, sudah disetorkan 560 miliar. Dan total dari acara ini sebesar 1 triliun. Sampai sekarang acara ini belum juga diselenggarakan karena salah satunya adalah karena pandemi COVID-19. Namun tanpa adanya pandemi pun kami fraksi PSI menolak adanya Formula E ini. Mengapa? Karena menurut kami lebih baik alokasi anggaran ini dialokasikan kepada hal-hal yang masih dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta seperti air bersih, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kami fraksi PSI mengeluarkan kembali sikap soal Formula E ini. Salah satunya dirilis oleh IDN Times dengan judul 3 Kejanggalan Anggaran Formula E versi PSI. Kita langsung ke apa saja kejanggalannya. Dalam sikap ini narasumbernya adalah Wakil Ketua Komisi E fraksi PSI Anggara Wicitra. Beliau mengungkapkan 3 hal kejanggalan dalam Formula E ini. Kejanggalan pertama yang dilihat PSI adalah perjanjian penyelenggaraan Formula E antara PT Jakpro dengan Formula E adalah karena pihak Dinas Pemuda dan Olahraga yang membayar komitmen fee sebesar 560 miliar. Ini kan lucu. Jakpro yang terikat kewajiban finansial karena Jakpro yang bertanda tangan kontrak. Tapi kok rakyat yang disuruh bayar menggunakan APBD via anggaran Dispora? Jelas Dispora tidak ikut tanda tangan. Ini kalau dunia hukum namanya pembayaran tidak terhutang. Dan bisa dimintakan pengembaliannya jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia. Kejanggalan kedua, menurut PSI dasar penentuan nilai komitmen fee tidak jelas. Nilai komitmen fee Formula E tahun 2020 adalah sebesar 27 pound sterling atau setara 360 miliar. Dispora telah membayar 200 miliar yang merupakan 50% dari nilai komitmen fee untuk acara tahun 2021. Pihak Dispora maupun Jakpro tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya Pemprov DKI Jakarta harus membayar komitmen fee ratusan miliar per tahun. Apakah pemerintah Hong Kong, London, dan New York harus membayar komitmen fee Formula E? Itu semua tidak bisa dijawab. Ada kesan bahwa Jakpro menerima begitu saja nilai komitmen fee yang ditentukan secara sepihak oleh Formula E, kata Anggara Wicitra. Kejanggalan ketiga adalah ketidakjelasan nasib bunga bank dari uang komitmen fee yang mengendap di bank. Anggara memperkirakan setelah uang 560 miliar mengendap selama lebih dari setahun, mungkin sudah menghasilkan bunga bank puluhan miliar rupiah. Ini kan ada potensi kerugian daerah yang perlu dicermati penegak hukum. Dia mengungkapkan jika Pemprov DKI tidak bisa menarik bunga bank itu, maka keuangan daerah bakal rugi karena perjanjian ini. Ada banyak pertanyaan yang harus diterangkan ke rakyat sebagai pembayar pajak. Saya mohon agar Pak Anies turun tangan sendiri menjelaskan ke publik. Jangan terus-terusan lempar badan ke anak buah, ujar dari Anggara Wicitra. Jadi teman-teman harus diketahui bahwa dari APBD kita telah digelontorkan uang sebesar 560 miliar untuk acara yang namanya Formula E. Namun sampai sekarang tidak diselenggarakan. Ya, jadi sudah keluar 560 miliar, tapi sampai sekarang tidak bisa dilaksanakan. Salah satunya pasti karena pandemi COVID-19.
Nah, tadi sudah saya bacakan beberapa kejanggalan dari Formula E ini. Pertama adalah soal Dispora dengan juga Jakpro. Jadi kalau dalam kontrak Formula E, para pihaknya adalah Formula E dengan Jakpro. Jakpro ini adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang memiliki kekayaan yang terpisah, gitu ya, tidak bersumber secara langsung dari APBD, karena dia adalah BUMD yang memiliki profit, beda dengan dinas-dinas dan juga biro-biro yang di bawah pemerintahan langsung, yang langsung dibiayai oleh APBD dan tidak bertujuan untuk mencari profit. Namun yang menjadi suatu kejanggalan bagi PSI adalah mengapa kalau sudah pihaknya adalah Dispora, gitu ya, dinas kalau pihaknya sudah Jakpro, yaitu BUMD, kenapa Dinas Pemuda dan Olahraga masih mengeluarkan uang, di mana uang itu pasti bersumber dari APBD? Kenapa tidak Jakpro-nya saja yang mencari uang untuk penyelenggaraan Formula E ini? Ini kan suatu hal yang aneh, gitu. Seharusnya anggaran kita digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat dulu. Baru setelah ada semuanya dicukupi, barulah kita memikirkan hal-hal seperti Formula E yang menurut saya sifatnya tersier. Tapi kalaupun ingin mengadakan, lebih baik menggunakan dana-dana di luar APBD, gitu. Agar APBD ini tidak terusik lah, ya, tetap fokus untuk membelanjakan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua tadi adalah soal komitmen fee. Mengapa angkanya harus mencapai 560 miliar tadi? Dipertanyakan tadi oleh Anggara Wicitra bahwa apakah negara-negara sebelumnya yang pernah mengadakan Formula E seperti London dan Hong Kong membayarkan komitmen fee? Dan kalau membayarkan komitmen fee, apakah komitmen fee-nya itu sebesar itu, ya, sebesar 560 miliar? Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga. Kalau misalnya negara-negara lain tidak membayarkan komitmen fee, ataupun membayarkan tapi tidak sebesar Jakarta, tentu itu menjadi pertanyaan kembali. Nah, yang ketiga tadi soal bunga bank. Nah, ini menarik ya. Jadi seakan-akan kita berpikir bahwa kita hanya menggelontorkan 560 miliar. Tapi di situ ada yang namanya opportunity cost untuk Pemprov, dan juga kita juga bisa mempertanyakan 560 miliar yang sudah masuk ke Formula E, sekarang tuh ditaruh di mana uangnya? Kan nggak mungkin dia taruh cash begitu di lemari besi kan? Pasti ditaruh di bank minimal. Nah, bank itu kan pasti ada bunganya. Dan bunga bank di angka 560 miliar ini kan angka yang besar dong. Besar sekali. Misalnya kita dapat bunga bank di angka 3% saja dari 560 miliar, itu sudah sangat besar. Jadi dipertanyakan nih, ya, 560 miliar yang sudah masuk ke kantong Formula E ini, duitnya itu sudah dibelanjakan untuk apa? Atau hanya sekedar ditaruh di bank, lalu bunganya bisa diambil gitu. Nah, ini yang harus dipertanyakan kembali kepada Pak Anies. 560 miliar ini seperti apa nasibnya? Nah, jadi kita jangan lupa nih soal isu ini. Kita sudah dihantam pandemi, kita sudah dihantam secara ekonomi, tapi jangan lupa kita juga mengingatkan kembali kepada Pak Anies soal anggaran Formula E ini. Karena ini sangat penting, angkanya sangat besar, 560 miliar. Apalagi kalau misalnya kita menyelenggarakan Formula E ini, angkanya bisa mencapai 1T. Tentu ini satu angka yang besar. Terakhir, menurut saya, dalam suatu perjanjian apapun deh, ya, yang mengakibatkan konsekuensi hukum, pasti ada yang namanya klausul force majeure, atau namanya suatu hal faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi terjadi, misalnya seperti bencana alam.
Nah, ini kan terjadi yang namanya bencana global yang tidak bisa diprediksi oleh negara manapun, dan semua negara hampir kena, termasuk Indonesia, yang namanya pandemi COVID-19. Seharusnya kalau kita pakai logika hukum sederhana, ya, kita dalam keadaan pandemi, anggaran kita bonyok, ya, harusnya melalui kontrak hukum yang ada, uang tersebut bisa dikembalikan kepada Jakarta. Karena memang terjadi faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi, tidak dikehendaki oleh siapapun, terjadi pada tahun 2020. Bahkan mungkin sampai tahun 2021 akhir. Jadi kembali lagi kita ingatkan bahwa isu ini harus tetap dibahas oleh kita semua. Sekian video yang saya buat. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Karena saya akan membuat video-video ini secara rutin, membahas mengenai isu-isu Jakarta, membahas isu-isu politik, agar teman-teman semua yang mengikuti channel ini bisa terupdate mengenai kondisi Jakarta dan Indonesia secara luas. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.